Aku menatap nanar mobil di sudut garasi itu. Mas, ini mirip mobil ayah yang hilang, kataku. Sahabat suamiku tertawa meremehkan. Namun, ketika aku menekan panel rahasia dan membukanya, tawa sombong itu lenyap, digantikan oleh wajah pucat pasi yang sangat ketakutan. Sebelum cerita dimulai silahkan like dan komen, hadir, beserta dari kota mana asal kalian. Jangan lupa subscribe channel Sarah Amel supaya kalian ketinggalan video terbaru. Yuk, kita mulai ceritanya. Pagi itu terasa sangat berat, sama seperti ratusan pagi sebelumnya sejak hidupku hancur setahun yang lalu. Aku masih duduk di tepi ranjang dengan pandangan kosong, menatap pantulan diriku di cermin yang terlihat begitu menyedihkan. Rambutku berantakan, wajahku pucat, dan kantung mataku menghitam. Suara bantingan pintu yang keras tiba-tiba mengejutkanku. Ryan, suamiku, berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh amarah. Dia sudah berpakaian sangat rapi, memakai kemeja mahal yang kubelikan 2 tahun lalu saat kami masih bahagia. Cepat ganti bajumu. Jangan duduk seperti orang gila di situ. Kita harus pergi sekarang, bentar Ryan dengan nada suara yang sangat dingin. Aku menatapnya dengan bingung. Tubuhku masih terasa lemas karena pengaruh obat penenang yang selalu dia paksakan untuk kuminum setiap malam. Kita mau kemana, Mas? Kepalaku masih sangat pusing. Jawabku pelan, nyaris seperti bisikan. Ryan melangkah maju dan menarik lenganku dengan kasar, memaksaku untuk berdiri. Jangan banyak alasan. Hari ini kamu harus ikut aku ke showroom mobil milik Sandy. Ada dokumen yang harus kamu tanda tangani. Aku tidak punya tenaga untuk melawan. Aku hanya menurut saat dia melemparkan sebuah gaun sederhana ke arahku. Setelah berganti pakaian seadanya, aku berjalan gontai keluar kamar. Di ruang tamu, aku melihat pemandangan yang selalu menyayat hatiku. Senja, perempuan yang dibawa Ryan ke rumah ini dengan alasan sebagai perawat khusus untuk mengurusku, sedang duduk santai di sofa. Dia memakai perhiasan yang sangat kukenali. Itu adalah kalung emas peninggalan almarhumah ibuku. Senja menatapku dari atas ke bawah, lalu tersenyum meremehkan. Lihat istrimu, Mas. Penampilannya benar-benar memalukan. Apa tidak sebaiknya dia ditinggal saja di rumah? Aku malu kalau orang-orang melihatmu membawa perempuan seperti dia. Ryan menghampiri Senja dan mengelus rambutnya dengan lembut, sebuah perlakuan yang sudah lama tidak pernah kudapatkan. Tidak bisa, sayang. Tanda tangannya sangat dibutuhkan hari ini. Setelah dia menandatangani surat itu, urusan kita selesai. Kamu akan mendapatkan mobil mewah yang kamu inginkan. Mendengar kata-kata itu, hatiku terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Suamiku sendiri secara terang-terangan memanggil perempuan lain dengan sebutan sayang di depan mataku, di dalam rumah peninggalan orang tuaku. Aku ingin marah, aku ingin menjerit, tetapi mulutku seolah terkunci. Mentalku sudah terlalu hancur untuk sekadar memberikan perlawanan kecil. Sepanjang perjalanan di dalam mobil, suasana terasa sangat mencekam bagiku, namun penuh tawa bagi mereka berdua. Senja duduk di kursi depan, di samping Ryan yang sedang menyetir. Sementara aku duduk di belakang, diasingkan layaknya seorang tahanan. Ryan dan Senja terus membicarakan rencana liburan mereka, membicarakan warna mobil yang akan mereka beli, seolah aku tidak ada di sana. Mas, nanti kalau surat rumahnya sudah cair, kita langsung DP mobil warna merah ya. Aku tidak mau pakai mobil bekas. Rengek Senja manja. Tentu saja. Apapun untukmu. Rumah tua peninggalan orang tuanya itu memang lebih baik dijual saja. Toh, istrinya ini sudah tidak berguna. Cuma jadi beban yang menghabiskan uang untuk beli obat gila. Jawab Ryan sambil melirikku dari kaca spion tengah dengan tatapan jijik. Aku menundukkan kepala, menahan air mata yang mendesak keluar. Kata-kata, tidak berguna, dan beban, sudah menjadi makanan sehari-hariku. Ryan terus memanipulasi pikiranku, meyakinkanku bahwa sejak orang tuaku meninggal, aku hanyalah sampah yang menumpang hidup padanya. Setengah jam kemudian, kami tiba di sebuah showroom mobil yang sangat besar dan mewah. Ini adalah showroom milik Sandy, sahabat kental Ryan. Saat kami masuk ke lobi utama yang sejuk dan terang benderang, Sandy langsung menyambut kami dengan senyum lebar. Dia memeluk Ryan ala laki-laki, lalu mencium pipi kanan dan kiri Senja dengan akrab. Sandy kemudian menoleh ke arahku. Senyumnya berubah menjadi seringai sinis. Wah, kau bawa juga istrimu yang satu ini, Ryan? Aku kira dia sudah kau masukkan ke panti rehabilitasi. Ryan tertawa keras mendengar ejekan itu. Belum, Sandy. Tapi sebentar lagi, hari ini dia harus melepaskan hak miliknya dulu.
Mana dokumennya? Sandi membawa kami ke sebuah meja kaca di tengah ruangan. Dia mengeluarkan map berisi tumpukan kertas. Ini surat pelepasan hak atas rumah peninggalan orang tua Eka. Begitu dia tanda tangan, rumah itu resmi berpindah tangan kepada pembeli, dan uangnya akan langsung masuk rekeningmu untuk membayar mobil baru Senja. Ryan mengambil sebuah pena dan meletakkannya dengan kasar di depanku. Tanda tangan, sekarang. Aku melihat kertas itu dengan tangan gemetar. Itu adalah rumah masa kecilku. Rumah yang dibangun oleh keringat ayah dan ibuku. Rumah itu memiliki terlalu banyak kenangan. Mas, aku mohon, jangan jual rumah ayah. Itu satu-satunya kenangan yang tersisa. Isaku, memohon dengan sisa-sisa harga diri yang kumiliki. Ryan menggebrak meja kaca itu, membuatku tersentak ketakutan. Beberapa karyawan showroom sempat menoleh, namun Sandi memberi isyarat agar mereka mengabaikannya. Jangan mulai drama gilamu di sini, Eka. Orang tuamu itu meninggalkan utang yang menggunung. Siapa yang membayarnya selama ini? Aku. Kalau rumah itu tidak dijual, kita mau makan apa? Kamu mau aku ikut bangkrut seperti ayahmu yang bodoh itu? Ayahku tidak bodoh, Mas. Balasku dengan suara bergetar hebat. Senja ikut menimpali, menyilangkan tangannya di dada. Sudahlah, Mbak. Sadar diri saja. Kamu itu sudah sakit jiwa, tidak bisa melayani suami, bisanya cuma menangis. Mas Ryan sudah sangat berbaik hati tidak menceraikanmu dan membuangmu ke jalanan. Cepat tanda tangan agar urusan ini cepat selesai. Kepalaku pusing melihat wajahmu. Sandi ikut tertawa, mengeluarkan asap rokok dari mulutnya. Istrimu ini memang luar biasa keras kepala, Ryan. Pantas saja kamu lebih memilih Senja. Di bawah tekanan, bentakan, dan tatapan merendahkan dari 3 orang itu, pertahananku runtuh. Tanganku yang gemetar meraih pena tersebut. Air mataku menetes membasahi kertas dokumen saat aku menggoreskan tanda tanganku di sana. Aku merasa seperti anak durhaka yang telah menjual darah daging orang tuanya sendiri. Begitu tanda tangan selesai, Ryan langsung menarik kertas itu dengan wajah puas. Dia dan Sandi saling tos, merayakan kemenangan mereka. Senja melompat kegirangan dan memeluk Ryan erat-erat. Mereka bertiga larut dalam kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaanku. Aku tidak sanggup lagi berada di ruangan itu. Dadaku sesak, napasku terengah-engah. Tawa mereka terdengar seperti suara iblis di telingaku. Aku mundur perlahan, membalikkan badan, dan berjalan menjauh dari lobi utama tanpa mereka pedulikan. Aku hanya ingin mencari udara segar, mencari tempat yang sepi untuk menangis tanpa dihakimi. Aku terus berjalan tanpa arah melewati deretan mobil baru, hingga aku masuk ke sebuah lorong yang mengarah ke bagian belakang gedung. Lorong itu berujung pada sebuah pintu besi besar yang setengah terbuka. Di atas pintu itu terdapat tulisan, garasi VIP, dilarang masuk. Pikiranku yang kalut membuatku mengabaikan tulisan itu. Aku menyelinap masuk ke dalam garasi yang pencahayaannya agak remang-remang. Ruangan itu sangat luas, berisi beberapa mobil klasik dan mobil sport yang tampaknya sedang dalam proses perbaikan atau restorasi. Suasananya sepi dan dingin, jauh dari hiruk-pikuk lobi depan. Aku menyandarkan tubuhku di salah satu pilar beton, membiarkan tubuhku merosot hingga duduk di lantai yang dingin. Aku menangis sejadi-jadinya, menutup wajahku dengan kedua tangan. Mengapa hidupku menjadi seperti ini? Mengapa suamiku berubah menjadi monster? Setelah beberapa saat menangis, aku mengangkat kepalaku untuk mengusap air mata. Pandanganku menyapu sekeliling ruangan yang sunyi itu. Mataku kemudian tertuju pada sebuah sudut ruangan yang tertutup kain terpal abu-abu yang sangat besar. Namun, kain itu tidak menutupi keseluruhan objek di bawahnya. Bagian roda dan sedikit bumper depannya terlihat jelas. Jantungku tiba-tiba berdetak sangat kencang. Napasku tercekat. Aku bangkit berdiri perlahan, merasa seperti ada magnet tak kasat mata yang menarikku mendekat ke arah sudut itu. Velg roda itu aku sangat mengenalinya. Itu bukan velg sembarangan. Ayahku memesan velg itu secara khusus dari luar negeri, dengan ukiran kecil inisial nama keluarga kami di bagian tengahnya. Dengan tangan bergetar hebat, aku meraih ujung kain terpal yang berdebu itu dan menariknya dengan kuat. Kain itu merosot jatuh ke lantai, mengungkap keseluruhan bentuk kendaraan di baliknya. Kakiku langsung lemas. Aku harus berpegangan pada kap depan agar tidak jatuh pingsan. Di hadapanku, berdiri kokoh sebuah mobil sedan antik berwarna hitam pekat. Mobil itu terlihat sangat rawat, baru saja dipoles hingga mengkilap.
Aku menyentuh goresan kecil di dekat gagang pintu pengemudi, goresan yang kubuat sendiri saat aku belajar menyetir bertahun-tahun yang lalu. Ini bukan sekadar mirip. Ini adalah mobil ayahku. Mobil yang dinyatakan hilang dirampok setahun yang lalu, tepat di hari ayahku meninggal dunia. Melihat mobil hitam itu berdiri utuh di depanku, kepalaku mendadak berputar hebat. Ingatan yang selama ini berusaha kukubur dalam-dalam, ingatan yang selalu coba dihapus oleh obat-obat penenang sialan itu, kini meledak dan menyerbu pikiranku seperti air bah yang menjebol bendungan. Bau ket mobil ini, lekukan bodinya, semuanya menarikku kembali ke hari paling gelap dalam hidupku, tepat 1 tahun yang lalu. Saat itu sedang musim hujan yang sangat lebat. Aku sedang hamil anak pertama kami, usia kandunganku baru menginjak 4 bulan. Ayahku, seorang pengusaha properti yang sangat menyayangiku, berjanji akan datang ke rumah untuk membawakan makanan kesukaanku. Ibu sudah meninggal sejak aku remaja, jadi ayah adalah satu-satunya pelindung terbesarku. Aku ingat sore itu aku duduk di sofa sambil mengelus perutku, menunggu suara mesin mobil anti kesayangan ayah memasuki halaman rumah. Namun, yang datang bukanlah ayah. Yang datang adalah panggilan telepon dari pihak kepolisian yang menghancurkan duniaku. Polisi mengatakan bahwa mobil ayah dicegat oleh kawanan perampok bersenjata di jalanan sepi menuju rumahku. Ayah dipaksa keluar, dipukuli dengan kejam, dan ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan di bawah guyuran hujan badai, sementara mobilnya dibawa kabur. Ayah yang memiliki riwayat penyakit jantung tidak kuat menahan syok dan rasa sakit akibat serangan itu. Beliau mengembuskan napas terakhirnya dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mendengar kabar itu, duniaku runtuh seketika. Aku berteriak histeris, menangis sejadi-jadinya hingga perutku merasakan kram yang luar biasa hebat. Rasa sakitnya menjalar dari perut hingga ke punggung. Aku mengalami pendarahan hebat hari itu juga. Ryan membawaku ke rumah sakit. Namun semuanya sudah terlambat. Dalam 1 hari yang sama, aku kehilangan ayahku dan calon bayiku. Aku terbangun di ruang rawat yang dingin, mencium bau obat-obatan yang menyengat, dengan perasaan hampa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ryan duduk di samping ranjangku, menggenggam tanganku erat-erat. Waktu itu, aku mengira dia adalah satu-satunya jangkar yang menahan kewarasanku agar tidak tenggelam. Semuanya akan baik-baik saja, Eka. Ada aku di sini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, ucap Ryan waktu itu dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Aku mempercayainya. Aku bersandar padanya dengan seluruh jiwaku. Namun, penderitaan tidak berhenti sampai di hari pemakaman. Beberapa hari setelah ayah dimakamkan, mimpi buruk baru dimulai. Ryan pulang ke rumah dengan membawa setumpuk dokumen tebal. Wajahnya terlihat sangat kusut dan penuh beban. Eka, aku tidak tahu bagaimana cara mengatakan ini padamu, kata Ryan dengan nada berat. Dia meletakkan dokumen-dokumen itu di depanku. Perusahaan ayahmu ternyata sedang dalam krisis besar. Selama ini ayah meminjam uang dalam jumlah yang sangat masif kepada lintah darat dan bank. Utangnya bernilai puluhan miliar. Aku terkejut bukan main. Itu tidak mungkin, Mas. Ayah selalu bercerita bahwa perusahaannya stabil. Ayah bukan orang yang suka berutang. Tidak mungkin ada utang sebanyak itu. Buktinya ada di sini, Eka. Lihat tanda tangan ayahmu. Ryan meninggikan suaranya, menunjuk lembaran kertas yang penuh dengan angka-angka dan materai. Mata dan kepalaku masih terlalu lelah untuk membaca dokumen rumit itu. Aku hanya melihat sekilas tanda tangan yang memang sangat mirip dengan milik ayah. Aku merasa duniaku yang sudah hancur kini diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Ryan kemudian merubah nadanya menjadi lembut, memelukku yang sedang gemetar ketakutan. Jangan khawatir. Sebagai suamimu, aku akan mengambil alih semuanya. Aku akan melunasi utang-utang itu. Aku akan mengurus perusahaan ayahmu. Kamu hanya perlu istirahat dan memulihkan mentalmu. Kamu percayakan semuanya padaku, kan? Aku mengangguk lemah. Aku menyerahkan seluruh kendali hidupku, hartaku, dan perusahaanku kepadanya. Itulah kesalahan paling fatal yang pernah kubuat seumur hidupku. Sejak hari itu, sikap Ryan mulai berubah drastis. Ia mulai membatasiku dari dunia luar. Paman dari pihak ibuku, satu-satunya keluarga yang tersisa, seorang pensiunan jenderal yang sangat tegas, tiba-tiba tidak pernah bisa kuhubungi. Ryan mengatakan bahwa pamanku marah karena menganggap ayah meninggalkan utang dan menolak membantu. Ryan menyita ponselku dengan alasan agar aku tidak membaca berita buruk dan tidak stres. Tak lama setelah itu, Ryan mulai memberiku obat-obatan.
Dia bilang itu adalah resep dari psikiater untuk mengatasi trauma-traumaku. Setiap kali aku meminum pil-pil berwarna putih dan kuning itu, tubuhku terasa seperti lumpuh. Pikiranku menjadi lambat, suaraku menjadi serak, dan aku sering tertidur berjam-jam. Jika aku menolak minum, Ryan akan marah besar, membentakku, dan memaksanya masuk ke mulutku. Kamu itu sakit jiwa, Eka? Kamu sering bicara sendiri, kamu tidak bisa mengurus rumah. Minum obat ini atau aku akan membuangmu ke rumah sakit jiwa. Ancamnya setiap kali aku mencoba menolak. Karena pengaruh obat itu, aku perlahan-lahan benar-benar terlihat seperti orang tidak waras. Aku jarang mandi, tatapanku kosong, dan aku tidak punya tenaga untuk melawan. Di saat aku berada di titik terendah itulah, Ryan membawa Senja masuk ke dalam rumah kami. Awalnya, Ryan memperkenalkan Senja sebagai seorang perawat khusus yang disewanya untuk memastikan aku meminum obat dan makan tepat waktu. Senja bersikap manis di hari pertama. Namun, di hari-hari berikutnya, kedoknya terbongkar. Suatu malam, saat aku terbangun karena haus dan pengaruh obat sedikit memudar, aku berjalan tertatih keluar kamar. Aku mendengar suara tawa dari arah ruang keluarga. Aku mengintip dari balik tembok dan melihat suamiku sedang berciuman mesra dengan perawat itu di atas sofa. Mereka tertawa lepas, membicarakan tentang uang dan liburan. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kakiku terpaku di lantai. Saat aku mencoba mengkonfrontasi Ryan keesokan harinya, dia justru memutarbalikkan fakta. Dia menampar pipiku dengan keras hingga sudut bibirku berdarah. Kamu berhalusinasi lagi? Itu efek penyakit jiwamu. Senja itu merawatmu dengan baik, tapi kamu malah menuduhnya yang tidak-tidak. Kamu memang istri yang tidak berguna. Wajar jika aku butuh hiburan di luar sana karena kamu hanya bisa merepotkan, bentaknya. Sejak saat itu, perselingkuhan mereka dilakukan secara terang-terangan di depan mataku. Senja mengambil alih kamar utamaku, memakai baju-bajuku, perhiasanku, dan menyuruhku melakukan pekerjaan rumah seperti seorang pembantu jika Ryan sedang tidak ada. Jika aku melawan, Senja akan melaporkannya pada Ryan, dan malamnya aku akan dihukum, dikunci di kamar kecil tanpa makanan dan dicekoki obat penenang dosis ganda. Setahun lamanya aku hidup di neraka yang diciptakan oleh pria yang paling kupercayai. Aku dibuat percaya bahwa aku gila, bahwa aku miskin, bahwa aku adalah beban dunia. Namun sekarang, melihat mobil hitam yang kokoh berdiri di depanku, kabut tebal di otakku seolah tersapu oleh angin badai. Jika utang ayahku benar adanya, dan kebangkrutan itu nyata karena perampokan, mengapa mobil yang katanya dirampok ini ada di dalam garasi VIP milik sahabat suamiku? Mobil ini tidak pernah hilang. Mobil ini disembunyikan. Kewarasanku yang selama ini tertidur pulas akibat pengaruh obat, tiba-tiba terbangun sepenuhnya. Rasa sedih dan hampa yang selama setahun ini menyelimuti hatiku menguap, digantikan oleh rasa marah yang mendidih hingga ke ubun-ubun. Aku merasa darahku berdesir kencang. Tanganku yang tadinya gemetar karena ketakutan, kini mengepal kuat hingga buku-buku jariku memutih. Ini bukan sekadar nasib buruk. Ini adalah sebuah skenario. Sebuah kejahatan terencana. Dan orang yang membunuh ayahku, membunuh bayiku, dan menghancurkan hidupku, adalah pria yang tidur di ranjangku. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela mobil yang gelap. Mataku yang biasanya sayu kini menajam. Aku tidak gila. Aku dikhianati. Dan aku bersumpah, aku akan membuat mereka membayar setiap tetes air mata dan darah yang telah tumpah. Aku masih mematung di depan mobil hitam itu, mengusap kap mesinnya yang dingin dengan tangan gemetar. Kenangan demi kenangan berkelebat di kepalaku seperti kaset rusak yang diputar paksa. Aku ingat aroma pewangi ruangan beraroma kopi yang selalu ayah pasang di dalam. Aku ingat tekstur jok kulitnya. Ini bukan sekadar benda mati. Ini adalah saksi bisu dari hari terakhir ayahku bernapas. Tiba-tiba, suara derap langkah sepatu kulit yang keras menggema dari arah pintu masuk garasi. Aku tersentak dan menoleh. Sandy berdiri di sana dengan wajah merah padam, matanya melotot marah melihat kain terpal yang sudah berserakan di lantai. "Heh, sedang apa kamu di situ, perempuan gila?" Bentak Sandy, suaranya menggelegar memantul di dinding garasi yang luas. Dia berjalan setengah berlari menghampiriku, tangannya terangkat seolah ingin memukulku. Aku tahu aku harus berpikir cepat. Jika aku menunjukkan bahwa aku sadar dan waras, mereka bisa saja membunuhku di sini juga. Aku harus kembali memakai topengku. Topeng wanita gila yang kehilangan akal. Aku langsung mengubah raut wajahku menjadi kosong. Aku memiringkan kepalaku,
menatap Sandi dengan tatapan sayu dan senyum yang konyol. Aku kembali membelai bodi mobil itu dengan gerakan lambat. "Mas, ini kayak mobil ayah yang hilang," gumamku dengan suara serak dan kekanak-kanakan. Aku sengaja membuat suaraku terdengar seperti orang yang sedang mengigau. "Ayah bilang mau jemput aku. Ayah ada di dalamnya?" Sandi menghentikan langkahnya tepat di depanku. Tangan yang tadinya hendak memukulku kini turun. Raut kemarahannya berubah menjadi tawa meremehkan yang sangat keras. Dia berkacap pinggang, menatapku seolah aku adalah tontonan sirkus yang paling lucu. "Astaga, Ryan benar-benar punya istri yang sudah tidak tertolong," ejek Sandi sambil menggelengkan kepalanya. "Hei, orang gila, ayahmu itu sudah mati. Mobilnya sudah hilang diculik perampok. Ini mobil milik kolektor yang harganya miliaran. Jangan kamu sentuh dengan tangan kotormu itu." Sandi melangkah maju untuk menarik lenganku, berniat menjauhkanku dari mobil itu. Namun, aku menggunakan momentum itu untuk bertindak. Aku menepis tangannya dengan gerakan asal seolah aku sedang tantrum, lalu menubruk pintu pengemudi. Aku menarik gagang pintunya. Beruntung, pintunya tidak terkunci. Aku setengah melempar tubuhku ke kursi pengemudi, berpura-pura mencari ayahku. "Ayah, ayah sembunyi di mana? Ayah!" teriakku histeris sambil memukul-mukul setir mobil. "Sialan, keluar dari situ, Eka, kamu bisa merusak interiornya." Sandi panik. Dia mencondongkan tubuhnya ke dalam mobil, berusaha menarik pinggangku dari belakang. Di saat terjadi tarik-menarik itulah, aku melakukan gerakan yang sudah kuhafal di luar kepala. Ayahku adalah orang yang sangat teliti dan menyukai modifikasi keamanan. Di bawah setir kemudi, tepat di balik panel plastik yang tampak biasa saja, ada sebuah tombol rahasia yang terhubung dengan laci penyimpanan tersembunyi di bagian tengah dashboard. Aku pernah melihat ayah membukanya sekali, dan dia mengajariku cara menekannya jika suatu saat ada keadaan darurat. Sambil meronta dan menangis menjerit-jerit menahan tarikan Sandi, jari telunjuk dan jari tengah tangan kiriku meraba bagian bawah setir. Aku menemukan celah kecil itu. Aku menekan dua tombol kecil secara bersamaan, lalu menggesernya ke kanan. Klik. Terdengar suara mekanik yang sangat pelan. Panel kayu di bagian bawah dashboard tengah, yang tampak menyatu dengan bodi mobil, tiba-tiba terbuka ke bawah. Sandi, yang kepalanya berada di dekat pundakku karena sedang berusaha menarikku keluar, langsung menghentikan gerakannya. Tarikan di pinggangku mengendur. Aku melirik dari sudut mataku dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Tawa meremehkan Sandi lenyap seketika. Wajahnya yang tadinya merah karena marah kini berubah pucat pasi, seputih kertas. Matanya terbelalak lebar menatap laci rahasia yang baru saja terbuka itu. Keringat dingin langsung mengucur dari pelipisnya. Dia tampak sangat terkejut dan ketakutan setengah mati, menyadari bahwa mobil curian yang dia sembunyikan ternyata memiliki ruang rahasia yang tidak pernah dia ketahui selama setahun memilikinya. Apa itu?" gumam Sandi dengan suara bergetar. Dia melepaskan tubuhku sepenuhnya dan mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah laci tersebut. Aku tidak membuang waktu satu detik pun. Di dalam laci itu, tergeletak sebuah kantong kecil, pouch, berwarna hitam berbahan kulit. Sebelum tangan Sandi sempat menyentuhnya, aku dengan gerakan kilat meraup kantong itu. Aku menyembunyikannya ke dalam kerah gaunku yang longgar, menyelipkannya tepat di balik pakaian dalamku. Bersamaan dengan gerakan itu, aku langsung menjatuhkan diriku ke lantai garasi, keluar dari mobil, dan berguling-guling sambil berteriak histeris melengking. "Ayah tidak ada. Ayah jahat ninggalin Eka. Arg." Aku menangis sejadi-jadinya, menendang-nendang udara, mengacak-acak rambutku sendiri hingga berantakan. Aku memainkan peranku sebagai wanita gila dengan sangat sempurna, menutupi fakta bahwa aku baru saja mencuri sesuatu dari laci itu. Sandi sama sekali tidak menyadari gerakanku mengambil barang tersebut. Fokusnya sepenuhnya hancur karena kepanikan melihat laci rahasia itu terbuka. Dia buru-buru menekan panel kayu itu, berusaha menutupnya kembali dengan tangan bergetar, memastikan laci itu terkunci rapat lagi. Napasnya memburu. Dia menatap ke arah lobi depan dengan ketakutan, seolah takut ada yang melihatnya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terburu-buru terdengar. Ryan dan Senja muncul di ambang pintu garasi. Wajah Ryan terlihat sangat murka melihatku berguling-guling di lantai sambil menangis berteriak-teriak. "Eka, apa-apaan kamu ini?" Ryan berlari mendekatiku. Dia mencengkeram lenganku dengan kasar dan menarikku berdiri secara paksa hingga aku sedikit meringis kesakitan. "Mas,
Dia masuk ke sini sendiri. Tiba-tiba dia masuk ke mobil kolektor itu dan mengamuk mencari ayahnya. Lapor Sandi dengan suara yang masih sedikit gemetar. Sandi berusaha menutupi kepanikannya dengan berpura-pura marah, tapi aku bisa melihat matanya masih melirik cemas ke arah dashboard mobil ayah. Senja mendengus jijik, menutup hidungnya seolah aku adalah sampah yang membusuk. Benar-benar bikin malu. Untung saja klien VIP Mas Sandi belum datang. Kalau tidak, bisa hancur bisnis orang. Sudah, Mas Ryan, bawa pulang saja perempuan gila ini. Suratnya juga sudah ditandatangani, kan? Biar aku pulang naik taksi saja, aku mau langsung ke salon, malah satu mobil dengan orang gila. Maafkan istriku, San. Penyakitnya kumat lagi. Aku akan membawanya pulang dan menguncinya. Terima kasih untuk hari ini, uangnya tolong segera ditransfer ya, kata Ryan sambil terus mencengkeram lenganku kuat-kuat. Sandi hanya mengangguk kaku, masih terlihat syok. Ya, cepat bawa dia pergi. Ryan menyeretku keluar dari garasi, melewati lobi, dan memasukkanku ke dalam mobil dengan dorongan kasar hingga kepalaku terbentur pinggiran pintu. Sepanjang perjalanan pulang, Ryan tidak henti-hentinya memaki dan memakiku. Dia menyetir dengan ugal-ugalan, melampiaskan kekesalannya. Kamu benar-benar tidak berguna, bisanya cuma bikin malu. Kalau bukan karena aku butuh tanda tanganmu tadi, sudah kutinggalkan kamu di jalanan. Bentaknya sambil memukul setir. Aku tidak menjawab. Aku duduk meringkuk di kursi belakang, menangis dalam diam dengan bahu bergetar. Ryan mengira aku menangis karena takut padanya. Dia mengira aku menangis karena penyakit jiwaku. Dia tidak tahu, di balik isak tangisku yang tampak menyedihkan ini, aku sedang tersenyum sinis di dalam hati. Jantungku berdebar kencang penuh kemenangan. Tanganku menyilang di dada, seolah sedang memeluk diriku sendiri yang kedinginan, padahal sebenarnya aku sedang menekan pouch kulit hitam di balik bajuku agar tidak terjatuh. Kalian boleh merendahkanku hari ini. Kalian boleh memanggilku gila. Tapi tunggu saja. Senjata sudah ada di tanganku, dan waktu bermain-main sudah selesai. Setibanya di rumah, Ryan langsung menyeretku masuk. Dia mendorongku ke dalam kamarku yang pengap dan gelap di bagian belakang rumah. Kamar yang dulunya adalah gudang, karena kamar utamaku sudah diambil alih olehnya dan Senja. Masuk ke sana dan jangan keluar. Aku harus kembali ke kantor mengurus pencairan dana rumah ini. Nanti malam Senja akan memberimu obat. Kalau kamu berani membuat masalah lagi, aku akan merantaimu di tempat tidur. Ancam Ryan dengan mata melotot. Dia membanting pintu kamar dan menguncinya dari luar. Kudengar langkah kakinya menjauh, diikuti suara mesin mobilnya yang menderu meninggalkan halaman rumah. Begitu suasana rumah benar-benar sepi, aku langsung berdiri dari lantai. Rasa lemas dan takut yang tadi kutunjukkan lenyap seketika. Aku berjalan cepat ke arah tempat tidur, duduk di tepiannya, dan merogoh ke dalam bajuku. Aku mengeluarkan pouch kulit hitam itu dengan tangan yang sedikit berkeringat dingin. Aku membuka resletingnya perlahan. Di dalamnya, terdapat beberapa lembar kertas yang dilipat rapi, dan sebuah benda persegi panjang kecil berwarna perak. Itu adalah voice recorder atau alat perekam suara digital milik ayahku. Ayah memang selalu membawa alat ini untuk merekam hasil rapat atau ide-ide proyek saat dia sedang menyetir. Aku membuka lipatan kertas itu terlebih dahulu. Mataku membaca baris demi baris tulisan di sana. Napasku tertahan. Itu adalah sertifikat asli aset-aset perusahaan ayah, termasuk bukti kepemilikan saham penuh tanpa ada agunan ke bank manapun. Di lembar terakhir, ada catatan tulisan tangan ayahku yang sangat kukenali. Terdapat selisih dana perusahaan sebesar 20 miliar. Jejak aliran dana mengarah ke rekening perusahaan fiktif milik Ryan dan Sandi. Besok aku akan mengkonfrontasi mereka berdua dan membawa bukti ini ke pihak berwenang. Air mataku menetes membasahi kertas itu. Jadi benar, perusahaan ayah tidak pernah bangkrut karena utang. Ayah menemukan penggelapan dana yang dilakukan oleh menantunya sendiri bersama sahabatnya. Ryan telah memalsukan dokumen utang piutang setelah ayah meninggal untuk menutupi jejaknya dan merampas semua sisa harta keluarga kami. Tanganku beralih mengambil alat perekam suara itu. Baterainya sudah habis tentu saja, karena sudah setahun berlalu. Namun, aku tahu ayah selalu menyimpan kabel pengisi daya cadangan di laci meja kerjaku yang lama. Meja itu sekarang ditumpuk di sudut kamar ini karena Ryan membuangnya dari ruang kerja. Aku membongkar laci meja itu dengan panik, menggeser tumpukan buku dan debu. Syukurlah, aku menemukan kabelnya. Aku mencolokkan perekam itu ke stop kontak di dinding. Layar kecilnya menyala.
Aku menunggu beberapa menit agar baterainya terisi sedikit, lalu mencabutnya dan menyalakan alat itu. Ada beberapa file rekaman di sana. Aku memilih file suara yang paling terakhir, yang direkam tepat pada hari ayahku meninggal. Aku menekan tombol play dan mendekatkan alat itu ke telingaku. Terdengar suara gemuruh hujan dan suara mesin mobil. Lalu, suara ayahku terdengar, tegas dan penuh amarah. Kalian pikir aku bodoh, Ryan? Aku sudah memeriksa semua pembukuan. Kalian menggelapkan uang perusahaan untuk bisnis judi online dan mencuci uangnya lewat showroom mobil milik Sandy, kan? Air mataku tumpah seketika mendengar suara ayah. Aku menutup mulutku kuat-kuat agar suara isak tangisku tidak terdengar. Kemudian, suara Ryan terdengar, sangat dingin dan sinis, berbeda 180 derajat dari pria penyayang yang kukenal. Ayah terlalu banyak ikut campur. Ayah sudah tua. Seharusnya ayah duduk manis saja menikmati masa tua. Kenapa harus repot-repot mengaudit keuangan? Aku mempercayakan anak perempuanku padamu, Ryan. Aku memberikan posisi direktur padamu. Tapi ini balasanmu? Aku akan menyerahkan bukti ini ke polisi sekarang juga. Berhentikan mobilnya, Sandy, teriak ayahku. Jangan harap, Pak Tua, balas suara Sandy dari kursi pengemudi. Ryan, selesaikan sekarang. Preman sewaan kita sudah menunggu di depan jalan sepi itu. Terdengar suara pergumulan. Suara pukulan yang keras. Ayahku mengerang kesakitan. Ampun, dada saya sakit. Ryan, tolong obat saya. Suara ayah terdengar sangat lemah dan terputus-putus. Ayah sedang terkena serangan jantung. Biarkan saja dia mati di jalanan. Kita buat seolah-olah ini perampokan, ucap Ryan tanpa rasa kasihan sedikit pun. Ambil dompet dan jam tangannya, Sandy. Mobil ini kamu bawa dan sembunyikan di garasimu. Biar orang tua ini membusuk di hujan. Rekaman itu terputus oleh suara pintu mobil yang dibuka dan bantingan keras. Lalu sunyi. Aku menatap kosong ke arah dinding kamarku. Alat perekam itu jatuh dari tanganku ke atas kasur. Tubuhku menggigil hebat. Bukan karena dingin, tapi karena kemarahan yang membakar setiap pembuluh darahku. Suamiku bukanlah pria yang buruk. Dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Dia membunuh ayahku perlahan-lahan, dan dia juga yang secara tidak langsung membunuh anak yang sedang kukandung saat itu akibat stres dan kesedihan. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Tidak ada lagi Eka yang lemah. Tidak ada lagi Eka yang gila. Mulai detik ini, aku akan menjadi malaikat maut bagi mereka bertiga. Tapi aku tidak bisa bergerak sendiri. Aku dikurung, tidak punya uang, dan tidak punya akses komunikasi. Aku butuh bantuan. Aku teringat pada Paman Arya, kakak kandung mendiang ibuku. Paman Arya adalah seorang purnawirawan jenderal yang masih memiliki pengaruh besar. Selama ini Raya membohongiku, mengatakan bahwa Paman Arya membenci ayah dan menolak membantu kami. Aku yakin itu semua adalah kebohongan Ryan untuk mengisolasiku. Aku harus menghubungi Paman Arya. Tapi di mana aku bisa mendapatkan telepon? Ponselku sudah dihancurkan oleh Ryan setahun yang lalu. Aku melirik jam dinding yang sudah kusam di kamarku. Pukul 7 malam. Kudengar suara pintu depan terbuka. Itu pasti Senja yang baru pulang dari salon atau entah dari mana. Kudengar dia bersenandung kecil sambil berjalan menuju kamar utama. Tak lama kemudian, terdengar suara gemericik air dari kamar mandi. Senja sedang mandi. Ini adalah kesempatanku. Aku berjalan ke arah pintu kamarku. Ryan memang menguncinya dari luar, tapi kuncinya model tua. Dulu, aku sering membuka pintu ini hanya dengan menggunakan jepit rambut atau kartu kaku saat kuncinya macet. Aku mengambil sebuah peniti dari laci, meluruskannya, dan memasukkannya ke dalam lubang kunci. Dengan sedikit putaran dan kesabaran, terdengar bunyi klik. Pintu terbuka. Aku mengendap-endap keluar dari kamar, berjalan tanpa alas kaki agar tidak menimbulkan suara. Aku menyusuri lorong menuju kamar utama. Pintu kamar utama sedikit terbuka. Suara air shower dari kamar mandi di dalam kamar itu terdengar cukup keras, diiringi suara Senja yang sedang menyanyi. Aku masuk ke dalam kamar yang dulunya adalah milikku. Kamar itu kini berantakan dengan baju-baju mahal milik Senja yang berserakan. Aku membuka laci meja rias dengan hati-hati. Tidak ada apa-apa. Aku beralih ke meja nakas di samping tempat tidur. Di laci kedua, di bawah tumpukan majalah mode, aku menemukannya. Sebuah ponsel keluaran lama milik Senja yang tidak terpakai, namun layarnya masih menyala saat kutekan. Baterainya masih ada sekitar 30%.
Senja sepertinya masih menggunakan ponsel ini untuk memutar musik atau sekadar alarm cadangan. Aku membawa ponsel itu dan segera menyelinap kembali ke kamarku. Aku mengunci pintu dari dalam, duduk di lantai sudut ruangan yang paling gelap, dan mulai menekan nomor telepon Paman Arya. Ingatanku tentang nomor telepon orang-orang terdekat sangat kuat. Bersyukur otakku belum sepenuhnya rusak oleh obat penenang sialan itu. Nada sambung berbunyi 3 kali sebelum suara bariton yang tegas dan berwibawa menjawab dari seberang sana. Halo, siapa ini? Mendengar suara Paman Arya, tenggorokanku tercekat. Aku berusaha menahan tangis agar suaraku jelas. Paman, ini Eka, Paman. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu suara Paman Arya terdengar sedikit meninggi dan terkejut. Eka? Ya Tuhan, Eka, dari mana kamu menelepon? Kenapa kamu baru menghubungi Paman sekarang? Suamimu yang keparat itu bilang kamu mengalami gangguan jiwa berat, membenci Paman, dan menolak dijenguk sama sekali. Setiap kali Paman kirim orang ke rumahmu, Ryan selalu mengusir mereka dengan surat keterangan dokter palsu. Paman, dengarkan Eka, waktu Eka tidak banyak, selaku cepat dengan nada mendesak. Eka tidak gila, Paman. Ryan terus mencekokiku dengan obat penenang agar aku terlihat gila. Paman, ayah tidak bangkrut. Ayah tidak punya utang. Apa maksudmu? Nah, tenanglah, Paman sedang merekam pembicaraan ini. Ceritakan pelan-pelan. Suara Paman Arya langsung berubah menjadi mode interogasi militer, tenang, namun penuh ketajaman. Ayah dibunuh, Paman, suaraku bergetar, namun aku memaksakan setiap kata keluar dengan jelas. Ryan dan Sandy menggelapkan dana perusahaan. Saat ayah tahu, mereka menyewa preman untuk mencegat ayah, membuatnya seolah perampokan, dan membiarkan ayah mati terkena serangan jantung di jalan. Mobil ayah tidak hilang, Sandy menyembunyikannya di garasinya. Eka punya buktinya, Paman, dokumen asli dan rekaman suara detik-detik saat ayah dibunuh. Terdengar suara gebrakan meja yang sangat keras dari ujung telepon, disusul tarikan napas panjang. Paman Arya sedang menahan murka yang luar biasa. Anak-anak anjing itu, berani sekali mereka menyentuh keluarga jenderal. Eka, Paman akan mengirimkan 1 kompi pasukan malam ini juga untuk menyeret mereka keluar dari rumahmu. Jangan, Paman, jangan sekarang, cegahku cepat. Kalau Paman menangkap mereka sekarang, mereka bisa mengelak soal penggelapan aset yang sudah dipindah tangankan. Ryan baru saja memaksaku menandatangani surat penjualan rumah ini. Mereka harus dihancurkan saat mereka merasa sedang berada di puncak kemenangan. Eka ingin mereka hancur berkeping-keping, kehilangan harta, harga diri, dan kebebasan di depan semua orang. Lalu, apa rencanamu, Eka? Paman akan mengikuti semua maumu. Paman punya tim intelijen dan pengacara terbaik di negara ini. Kami siap bergerak, ucap Paman Arya mantap. Aku tersenyum menyeringai di dalam kegelapan kamar. Besok, Eka akan mengirimkan salinan rekaman dan dokumen ini ke email Paman. Bekukan semua aset perusahaan yang dialihkan atas nama Ryan secara diam-diam. Blokir semua akses perbankannya tanpa dia sadari. Dan Paman, tolong cari tahu kapan jadwal pesta ulang tahun Senja, selingkuhan sekaligus istri Siri Ryan. Kita akan memusnahkan mereka di acara itu. Dilaksanakan. Kamu jaga dirimu baik-baik di sana, Nak. Pura-puralah tetap menjadi istri yang mereka anggap gila. Jangan sampai mereka curiga sedikit pun. Paman akan memantau rumahmu dari jarak jauh mulai malam ini, kata Paman Arya sebelum menutup telepon. Aku menghapus riwayat panggilan dari ponsel Senja. Aku berjalan mengendap-endap lagi ke kamar utama untuk mengembalikan ponsel itu ke tempat asalnya, tepat sebelum Senja keluar dari kamar mandi. Saat aku kembali ke kamarku dan berbaring di kasur yang tipis, aku menatap langit-langit dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Aku meraih tisu dari kantong bajuku. Di dalamnya, terdapat pil-pil penenang yang sudah beberapa hari ini tidak pernah kutelan. Aku selalu berpura-pura meminumnya di depan Senja atau Ryan, menahannya di bawah lidah, lalu memuntahkannya ke dalam tisu saat mereka pergi. Aku membuang pil-pil itu ke keranjang sampah. Aku menutup mataku, membayangkan wajah pucat Ryan dan Sandy saat nanti rahasia mereka kubongkar. Permainan catur baru saja dimulai, dan kali ini, aku yang memegang kendali atas rajanya. 1 minggu sebelum pesta perayaan ulang tahun Senja yang sangat diagung-agungkan itu, suasana di dalam rumah peninggalan orang tuaku mulai berubah menjadi neraka bagi mereka bertiga. Sesuai janjinya, Paman Arya bergerak dengan sangat cepat, senyap, dan mematikan.
2 hari setelah panggilan teleponku malam itu, seorang kurir pengantar makanan yang ternyata adalah orang suruhan Paman Arya berhasil menyusupkan sebuah ponsel pintar kecil berserta pengisi dayanya ke dalam tong sampah di dekat jendela kamarku. Lewat ponsel itulah aku mulai merencanakan serangan psikologis untuk menghancurkan kewarasan suamiku dan teman-temannya. Aku tidak ingin mereka hanya hancur secara hukum. Itu terlalu mudah dan terlalu cepat. Aku ingin mereka merasakan paranoia, ketakutan, dan rasa saling tidak percaya yang menggerogoti jiwa mereka dari dalam. Sama seperti ketakutan yang mereka paksakan kepadaku selama setahun terakhir ini. Serangan pertamaku dimulai pada hari Senin sore. Suamiku sedang duduk santai di ruang kerjanya, menyesap kopi sambil membuka laptop pribadinya. Aku sengaja meminta Paman Arya meretas jaringan internet di rumah ini. Tepat pada pukul 5 sore, saat suasana rumah sedang sangat sepi karena Senja pergi berbelanja, sebuah email tanpa nama masuk ke kotak masuk laptop suamiku. Aku mengintip dari celah pintu ruang kerjanya yang sedikit terbuka. Suamiku meletakkan cangkir kopinya dan membuka email tersebut. Di dalamnya hanya ada satu lampiran berupa file audio tanpa subjek. Dia mengekliknya. Dalam hitungan detik, suara dari rekaman digital milik almarhum ayahku memenuhi ruangan itu. Biarkan saja dia mati di jalanan. Kita buat seolah-olah ini perampokan. Itu adalah suara suamiku sendiri, direkam tepat di hari ayahku dibunuh. Aku melihat bau suamiku tersentak hebat. Cangkir kopi yang ada di dekat tangannya tersenggol dan jatuh ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Dia melompat dari kursinya dengan wajah seputih mayat. Matanya melotot menatap layar laptop seolah benda itu adalah hantu yang baru saja bangkit dari kubur. Dia memutar ulang audio itu dengan tangan gemetar, memastikan pendengarannya tidak salah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, gumam suamiku dengan napas memburu. Dia langsung menutup laptopnya dengan kasar, mengacak-acak rambutnya sendiri dengan panik. Tanpa membuang waktu, dia mengambil ponselnya dan memanggil seseorang. Dari nada bicaranya yang tinggi dan gemetar, aku tahu dia sedang menelepon Sandi. Sandi, kau ke rumahku sekarang. Ada yang tidak beres. Ada bajingan yang mencoba memeras kita. Teriak suamiku di telepon sebelum memutus panggilan secara sepihak. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Sandi juga baru saja menerima serangan dariku. Pagi tadi, aku menyuruh orang Paman Arya untuk mengirimkan sebuah kotak kado mewah ke showroom milik Sandi. Ketika Sandi membukanya, dia tidak menemukan hadiah, melainkan sebuah miniatur mobil klasik berwarna hitam yang sangat identik dengan mobil ayahku. Bagian kap mobil miniatur itu dilumuri oleh cairan kental berwarna merah gelap yang menyerupai darah segar. Di bawah miniatur mobil itu, terdapat sebuah kartu ucapan kecil dengan tulisan ketikan komputer yang sangat rapi. Laci rahasianya sudah terbuka, Sandi. Aku tahu apa yang kalian lakukan di tengah badai malam itu. Aku bisa membayangkan bagaimana kacaunya pikiran Sandi saat menerima paket itu. Terutama karena beberapa hari yang lalu dia melihat dengan mata kepalanya sendiri laci rahasia di dalam mobil ayahku terbuka saat aku berpura-pura mengamuk. Kurang dari setengah jam kemudian, suara decit ban mobil yang mengerem mendadak terdengar dari halaman depan rumahku. Sandi menerobos masuk melalui pintu depan dengan wajah merah padam, dadanya naik turun menahan amarah dan ketakutan. Suamiku menyambutnya di ruang tengah. Aku segera mundur ke sudut lorong yang gelap. Berdiri dia mengamati pertunjukan mereka seperti penonton di barisan paling depan. Apa maksudmu dengan pesan suara itu, Ryan? Bentak Sandi tanpa basa-basi, dia bahkan langsung menarik rah ke meja suamiku. Kau mencoba menjebakku, hah? Kau mengirimkan miniatur mobil berdarah ke kantorku untuk memeras uang dariku. Suamiku menepis tangan Sandi dengan kasar, matanya menyalang penuh kemarahan. Memerasmu? Otakmu taruh di mana, Sandi? Aku baru saja mendapat email berisi rekaman suaraku sendiri saat kita menyingkirkan orang tua itu. Hanya kau dan aku yang ada di mobil itu. Kau merekamnya secara diam-diam untuk dijadikan senjata melawanku, kan? Kau bajingan pengkhianat. Aku tidak merekam apapun, bodoh, teriak Sandi tepat di depan wajah suamiku. Urat-urat di lehernya menonjol. Untuk apa aku mengancam diriku sendiri? Miniatur mobil itu? Seseorang tahu soal laci rahasia di mobil ayah istrimu. Jangan-jangan istrimu yang gila itu yang menyembunyikan sesuatu. Suamiku tertawa sarkastis. Sebuah tawa yang terdengar sangat dipaksakan dan penuh keputusasaan. Istriku? Perempuan gila yang kerjanya cuma menangis dan minum obat penenang itu? Jangan membuat alasan yang tidak masuk akal, Sandi. Aku tahu akal busukmu.
Kau ingin menguasai semua uang pencairan aset rumah ini sendirian, kan? Perdebatan mereka semakin memanas. Mereka saling tunjuk, saling memaki, dan saling membongkar borok masa lalu. Kepercayaan yang mereka bangun di atas kejahatan kini runtuh dalam hitungan menit hanya karena satu file audio dan satu paket mainan. Aku tersenyum tipis di dalam gelap. Menyenangkan sekali melihat tikus-tikus ini saling menggigit satu sama lain saat kapal mereka mulai tenggelam. Di tengah pertengkaran hebat itu, pintu depan kembali terbuka. Senja melangkah masuk dengan membawa beberapa tas belanjaan dari butik mahal. Namun, wajahnya tidak terlihat bahagia. Dia membanting tas-tas belanjanya ke lantai ruang tamu, menatap suamiku dengan tatapan penuh kebencian. "Mas, apa-apaan ini?" teriak Senja sambil melemparkan ponselnya ke dada suamiku. Pertengkaran suamiku dan Sandi terhenti sejenak. Suamiku mengambil ponsel itu dengan bingung. "Ada apa lagi ini, Senja? Aku sedang pusing mengurus masalah dengan Sandi." "Kamu yang membuat masalah?" jerit Senja histeris. "Lihat pesan dari orang tak dikenal itu. Orang itu mengirimiku mutasi rekening atas namamu. Kamu ternyata diam-diam memindahkan miliaran rupiah hasil penjualan aset ke rekening luar negeri yang tidak bisa kulacak. Dan kau memblokir akses kartuku hari ini. Kamu berniat membuangku setelah rumah ini terjual, kan? Kamu mau lari bersama perempuan lain?" Suamiku menatap layar ponsel itu dengan mulut sedikit terbuka. Mutasi rekening itu tentu saja adalah ulah tim siber Paman Arya yang memanipulasi data agar terlihat seperti suamiku sedang menyembunyikan uang dari Senja, padahal sebenarnya Paman Arya sedang membekukan aset-aset tersebut secara perlahan. "Ini fitnah. Aku tidak pernah memindahkan uang itu," bantah suamiku dengan suara panik. "Aku berani sumpah, Senja, ini pasti ulah peretas." "Peretas apa?" "Buktinya saat aku mau membayar gaun di butik tadi, kartumu ditolak. Bikin malu saja." Senja menangis sambil memukuli dada suamiku. Sandi yang berdiri di samping mereka kembali tertawa sinis. "Lihat, kau memang pengkhianat, Ryan. Kau mengkhianati istrimu, kau mengkhianatiku, dan sekarang kau mengkhianati pelacurmu ini. Aku tidak mau tahu, selesaikan masalah ini dan pastikan namaku bersih, atau aku sendiri yang akan menghancurkanmu." Sandi berbalik dan melangkah pergi, membanting pintu depan hingga dinding rumah bergetar. Senja terus menangis histeris dan berlari masuk ke kamar utama, mengunci pintu dari dalam, menolak mendengarkan penjelasan suamiku. Suamiku berdiri sendirian di ruang tengah, memijat pelipisnya dengan wajah sangat frustrasi. Dia menendang meja kaca di depannya hingga retak. Selama beberapa hari berikutnya, rumah ini berubah menjadi zona perang dingin. Suamiku sering mabuk dan marah-marah sendiri. Senja menuntut penjelasan dan menolak berbicara dengannya. Sandi terus mengirimkan pesan ancaman menagih bagiannya. Mental mereka sudah hancur lebur. Ketakutan akan ditangkap, ketakutan dikhianati, dan hilangnya rasa aman membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak. Mereka tidak sadar bahwa arsitek dari semua kehancuran ini sedang duduk diam di sudut kamar yang gelap, berpura-pura menjadi wanita gila yang kehilangan akal, sambil menghitung mundur hari menuju eksekusi akhir yang sesungguhnya. Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Hari ini adalah puncak dari segala kesombongan mereka. Pesta perayaan ulang tahun Senja diadakan di sebuah ballroom hotel mewah bintang 5 di pusat kota. Suamiku telah mengundang ratusan tamu, mulai dari kolega bisnis, kerabat jauh, hingga teman-teman sosialitas Senja. Dia sengaja menghamburkan uang hasil merampas hartaku untuk memamerkan kesuksesannya dan meresmikan Senja sebagai nyonya baru di depan publik. Sore harinya, sebelum mereka berangkat, suamiku datang ke kamarku. Dia mengenakan setelan jas tuxedo mahal yang membuatnya terlihat sangat tampan, sangat kontras dengan sifat iblis di dalam hatinya. Dia melemparkan 2 butir obat penenang ke lantai di depanku. "Minum itu," perintahnya dengan nada dingin dan tanpa perasaan. "Aku akan mengunci rumah ini dari luar. Besok pagi, petugas dari rumah sakit jiwa akan datang menjemputmu. Hak perwalianmu sudah sepenuhnya jatuh ke tanganku. Nikmati malam terakhirmu di rumah ini, Eka. Mulai besok, kau akan menghabiskan sisa umurmu di ruangan berlapis busa." Aku menundukkan kepala, membiarkan rambutku yang berantakan menutupi wajahku. Aku mengambil pil itu dari lantai dengan tangan gemetar, lalu memasukkannya ke dalam mulutku. Aku berpura-pura menelannya, padahal aku menyembunyikannya di bawah lidah. Suamiku tersenyum puas melihat kepatuhanku. Dia membalikkan badan dan keluar, mengunci pintu kamarku dengan suara putaran kunci yang terdengar sangat berat.
Beberapa menit kemudian, kudengar suara mobilnya melaju meninggalkan halaman rumah. Begitu suasana benar-benar sunyi, aku segera memuntahkan pil tersebut dan berlari menuju jendela kamarku. Aku mengirimkan satu pesan singkat ke nomor Paman Arya. Jemput Eka sekarang. Hanya butuh waktu 15 menit hingga sebuah mobil hitam anti peluru berhenti tepat di belakang tembok rumahku. Dua orang pria berbadan tegap melompati pagar, membuka kunci pintu belakang rumah dengan alat khusus, dan mendobrak pintu kamarku. Mereka adalah pasukan elit kepercayaan pamanku. Nyonya Eka, mari ikut kami. Jenderal Arya sudah menunggu di hotel, ucap salah satu dari mereka dengan sopan. Aku tidak membuang waktu. Aku masuk ke dalam mobil tersebut. Di dalam mobil, seorang penata rias profesional dan asisten wanita sudah bersiap dengan koper-koper mereka. Sepanjang perjalanan menuju hotel, mereka bekerja dengan sangat cepat. Mereka memandikanku dengan tisu basah khusus, merias wajahku yang pucat menjadi tegas dan tajam, menyanggul rambutku dengan sangat elegan, dan memakaikanku sebuah gaun malam berwarna merah marun yang sangat mewah, lengkap dengan perhiasan berlian asli milik almarhum ibuku yang berhasil diselamatkan oleh Paman Arya dari Pegadaian. Ketika aku menatap cermin kecil di dalam mobil, aku nyaris tidak mengenali diriku sendiri. Wanita gila yang lemah, menyedihkan, dan selalu menunduk itu telah mati. Yang ada di cermin ini adalah seorang pewaris sah, seorang wanita yang siap menuntut balas dengan kepala tegak. Setibanya di hotel, mobil kami masuk melalui area bongkar muat di pintu belakang. Paman Arya, mengenakan seragam kebesarannya lengkap dengan tanda jasa, menyambutku dengan senyum bangga. Dia memelukku erat. Kamu terlihat persis seperti ibumu, Eka. Kuat dan cantik, bisiknya. Tim siber paman sudah mengambil alih ruang kendali audiovisual di ballroom. Anggota polisi berpakaian preman juga sudah menyebar di antara para tamu. Kapanpun kamu siap, perintahkan saja. Aku mengangguk mantap. Kami berjalan menyusuri lorong panjang khusus karyawan yang mengarah langsung ke pintu utama ballroom. Dari balik pintu kayu jati ganda yang besar itu, aku bisa mendengar alunan musik klasik dan riuh suara tamu undangan. Seorang petugas keamanan hotel yang sudah berkoordinasi dengan tim Paman Arya membuka pintu itu sedikit untukku. Aku mengintip ke dalam. Di atas panggung yang megah, suamiku berdiri memegang mikrofon, merangkul pinggang Senja yang mengenakan gaun putih berkilauan. Sandi duduk di meja VIP tepat di depan panggung, mengisap cerutu dengan gaya arogan, seolah pertengkaran mereka beberapa hari lalu tidak pernah terjadi. Uang memang selalu bisa merekatkan para penjahat untuk sementara waktu. Selamat malam, para tamu yang terhormat. Suara suamiku menggema ke seluruh ruangan melalui pengeras suara. Nada bicaranya dibuat sangat sedih dan penuh simpati. Terima kasih sudah hadir di malam yang spesial ini. Seperti yang kalian tahu, setahun terakhir adalah masa yang sangat berat bagi saya. Istri saya, Eka, mengalami gangguan jiwa yang sangat parah hingga membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Sebagai suami yang bertanggung jawab, saya telah berusaha sekuat tenaga mengurus perusahaan mertua saya yang penuh utang, sambil terus merawatnya. Terdengar gumaman simpati dari para tamu. Beberapa sosialita bahkan tampak mengusap sudut mata mereka dengan tisu. Pintar sekali dia bersandiwara. Namun, malam ini, saya ingin melangkah maju, lanjut suamiku sambil menatap Senja dengan penuh cinta. Senja telah menjadi pilar kekuatan saya selama masa kelam itu. Besok, Eka akan dipindahkan ke fasilitas perawatan khusus agar mendapat penanganan yang lebih baik. Dan malam ini, saya ingin mengumumkan bahwa saya dan Senja. Tunggu sebentar. Aku tidak berteriak, namun aku meminta salah satu anak buah pamanku untuk menyambungkan suara dari mikrofon kecil yang kupakai langsung ke sistem pengeras suara utama ballroom. Suaraku yang tenang, dingin, dan sangat jernih memotong pidatonya, menggema mengalahkan suara musik pengiring. Semua tamu serentak menoleh ke arah pintu utama. Dua anak buah pamanku mendorong pintu jati ganda itu hingga terbuka lebar. Aku melangkah masuk ke dalam ballroom yang terang benderang itu dengan langkah pelan namun pasti. Hak sepatu tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan ritme yang mengintimidasi. Keterkejutan massal melanda seluruh ruangan. Orang-orang yang mengenalku terkesiap, beberapa bahkan menutup mulut dengan tangan. Mereka mengira akan melihat wanita gila yang tak terurus. Namun yang berdiri di hadapan mereka adalah sosok wanita elegan dengan tatapan tajam bak elang. Suamiku yang berada di atas panggung terpaku seperti patung es. Matanya terbelalak nyaris keluar dari sarangnya. Mikrofon di tangannya perlahan turun. Wajahnya memucat seketika. Senja yang berdiri di sampingnya mundur selangkah,
menutupi mulutnya dengan ekspresi horor. Di meja VIP, cerutu yang dipegang Sandi jatuh ke atas pangkuannya, membakar celana mahalnya, namun dia terlalu syok untuk menyadarinya. Eka, bagaimana kau bisa? Suara suamiku terbata-bata, nyaris tak terdengar karena tidak menggunakan mikrofon. Aku terus berjalan membelah kerumunan tamu yang otomatis menyingkir memberiku jalan. Aku berhenti tepat di tengah ruangan, menghadap lurus ke arah panggung. Kau bicara terlalu banyak omong kosong, Mas, kataku dengan suara datar yang mematikan. Aku memberi isyarat tangan ke arah ruang kendali. Mari kita tunjukkan kepada para tamu hiburan yang sesungguhnya. Tiba-tiba, lampu utama ballroom meredup. Layar proyektor raksasa di belakang panggung yang sedari tadi menampilkan foto-foto romantis suamiku dan senja mendadak berubah menjadi hitam. Detik berikutnya, gambar dokumen-dokumen dengan tanda merah besar bertuliskan, palsu, muncul di layar. Di sebelahnya, terpampang dokumen asli sertifikat aset perusahaanku. Sebelum suamiku sempat bereaksi, suara dari rekaman digital itu menggelegar ke seluruh penjuru ruangan. Kalian pikir aku bodoh, Ryan? Aku sudah memeriksa semua pembukuan. Kalian menggelapkan uang perusahaan. Lalu disusul suara suamiku yang sangat jelas, kejam, dan dingin. Biarkan saja dia mati di jalanan. Kita buat seolah-olah ini perampokan. Kekacauan langsung meledak di ballroom itu. Para tamu berteriak ngeri, beberapa langsung berdiri dan menjauh dari panggung. Kolega bisnis saling berbisik dengan wajah marah. Terdengar suara gelas pecah. Matikan layar itu sekarang. Jerit suamiku histeris, berlari ke arah operator sambil melambaikan tangannya dengan panik. Namun pintu ruang kendali sudah dijaga ketat dari dalam. Senja terduduk lemas di lantai panggung, menangis dan berteriak menutupi telinganya. Sandi yang baru sadar dari syoknya, langsung berdiri dan berlari menuju pintu keluar darurat di sebelah kiri ruangan. Namun, sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, Paman Arya melangkah keluar dari balik tirai bersama puluhan anggota polisi berseragam lengkap. Mau kemana kau, Sandi? Garasi VIP MU sudah disegel 1 jam yang lalu beserta semua mobil selundupanmu di dalamnya. Ucap Paman Arya dengan suara baritonnya yang menggelegar. Polisi langsung menyergap Sandi, membanting tubuhnya ke lantai, dan memborgol tangannya ke belakang. Sandi meronta-ronta sambil memaki suamiku. Ini semua salahmu, Ryan, kau bajingan bodoh. Beberapa polisi lain naik ke atas panggung. Suamiku mundur dengan kaki gemetar hingga punggungnya menabrak layar proyektor yang masih memutar bukti-bukti kejahatannya. Saat polisi memegang lengannya, tubuhnya luruh ke lantai. Dia tidak melawan. Kebanggaannya, kesombongannya, semuanya hancur lebur di hadapan ratusan pasang mata yang kini menatapnya dengan rasa jijik. Aku berjalan menaiki tangga panggung dengan anggun. Aku berhenti tepat di depan suamiku yang kini berlutut di lantai dengan tangan terborgol. Dia mendongak menatapku, wajahnya dipenuhi keringat dingin dan air mata ketakutan. Eka tolong, aku hilaf, tolong maafkan aku. Isaknya memelas, mencoba menyentuh ujung gaunku. Aku menarik kakiku ke belakang. Aku menatapnya dengan sorot mata yang sedingin es. Tidak ada setetes pun air mata yang tersisa untuk pria ini. Kau menghancurkan hidupku, membunuh ayahku, dan merenggut anakku dengan alasan utang fiktif. Ucapku dengan nada rendah namun cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di barisan depan. Mulai malam ini, kau, sahabatmu, dan perempuanmu ini tidak akan memiliki sepeser pun uang. Kalian akan membusuk di penjara dengan rasa malu yang akan menempel seumur hidup. Aku berbalik dan menatap para tamu yang masih terpaku dalam keheningan yang mencekam. Pesta sudah selesai, kataku dengan tegas. Malam itu, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana pria yang selama setahun ini menjadikanku tawanan di rumahku sendiri, diseret keluar seperti binatang buas yang tertangkap, disaksikan oleh semua orang yang dulu dia banggakan. Penghakiman publik ini adalah hukuman mati bagi harga dirinya, jauh lebih menyakitkan daripada sekadar penjara. Kebebasanku telah kembali, dan keadilan ayahku akhirnya ditegakkan. Suasana di dalam ballroom hotel mewah itu mendadak terasa seperti ruang sidang pengadilan yang sangat mencekam. Keheningan yang menggantung di udara begitu pekat, hanya diselingi oleh isak tangis ketakutan dari perempuan yang selama setahun ini tidur di ranjangku dan merebut posisiku. Layar proyektor raksasa di belakang panggung akhirnya dimatikan oleh petugas keamanan hotel, namun gema suara rekaman pembunuhan ayahku masih seolah menari-nari di telinga setiap orang yang hadir. Ratusan pasang mata yang terdiri dari para pengusaha, kerabat,
dan sosialita elit kini menatap tajam ke arah panggung, menelanjangi semua kebusukan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh suamiku. Aku menatap pria yang masih berlutut di depanku itu dengan saksama. Pria yang dulu sangat kucintai, pria yang kuanggap sebagai pahlawan pelindungku saat duniaku runtuh, kini terlihat tidak lebih dari seekor cacing yang menggelepar di tanah. Rambutnya yang disisir rapi kini berantakan karena keringat dingin. Tuxedo mahalnya tampak kusut saat dua orang petugas kepolisian memegang kedua bahunya dengan sangat kuat, mencegahnya melakukan gerakan yang mencurigakan. Napasnya memburu, bibirnya gemetar hebat saat dia terus menggumamkan kata maaf yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Paman Arya melangkah maju, memecah keheningan dengan suara baritonnya yang tegas dan penuh otoritas. Beliau tidak datang sendirian. Di belakangnya, 3 orang pengacara bersetelan jas hitam rapi ikut melangkah mendekati panggung. Salah satu pengacara itu membawa sebuah tas kerja berbahan kulit tebal. Mereka adalah tim hukum terbaik yang telah disiapkan pamanku untuk memastikan bahwa malam ini adalah malam kehancuran total bagi mereka bertiga. Sesuai dengan bukti rekaman, dokumen pemalsuan tanda tangan, dan jejak aliran dana yang telah kami serahkan ke markas kepolisian pagi tadi, kalian semua malam ini resmi ditahan. Ucap Paman Arya dengan suara lantang yang menggelegar ke seluruh penjuru ruangan. Tim penyidik juga telah menyita seluruh aset, memblokir rekening perbankan, dan menyegel semua properti yang dibeli menggunakan uang hasil kejahatan ini. Mendengar kata-kata pamanku, suamiku tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya membelalak lebar, seolah baru menyadari sesuatu yang sangat fatal. Diblokir? Disita? Tidak mungkin. Surat pelepasan hak rumah itu baru kutandatangani kemarin. Uangnya baru saja masuk rekening perusahaanku pagi ini. Kalian tidak berhak menyitanya, itu uangku. Teriaknya dengan nada putus asa, mencoba meronta dari pegangan polisi. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang terasa sangat memuaskan di bibirku. Aku mengulurkan tangan ke arah pengacara pamanku, meminta dokumen yang sedari tadi mereka bawa. Pengacara itu segera membuka tas kerjanya dan menyerahkan sebuah map merah tebal ke tanganku. Aku membuka map itu perlahan, membiarkan suamiku melihat tumpukan kertas bersegel resmi di dalamnya. Kau benar-benar bodoh, Mas, kataku dengan suara yang sangat tenang dan jelas, memastikan setiap tamu di ruangan itu bisa mendengar kebodohannya. Kau pikir aku benar-benar menandatangani surat pelepasan rumah peninggalan orang tuaku untukmu? Kau terlalu sibuk menertawakanku bersama sahabat dan selingkuhanmu di showroom itu, sampai-sampai kau tidak membaca nama rekening tujuan pencairan dana tersebut. Wajah suamiku semakin pucat pasi. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Apa maksudmu? Aku melihat sendiri kau menandatanganinya. Aku memang menandatanganinya, Mas. Tetapi surat yang ada di tumpukan bawah itu bukanlah surat pemindahan dana ke rekeningmu. Itu adalah surat kuasa khusus yang mengalihkan seluruh hasil penjualan aset secara otomatis ke rekening penampungan milik Biro Hukum Paman Arya, jelasku sambil melemparkan selembar salinan dokumen itu tepat ke wajahnya. Kertas itu melayang sejenak sebelum jatuh ke lantai, tepat di dekat lututnya. Uang miliaran yang kau tunggu-tunggu untuk membeli mobil baru perempuan simpananmu itu tidak pernah masuk ke rekeningmu. Kau sama sekali tidak punya uang sepeser pun. Kau miskin, Mas. Lebih miskin dari pengemis di pinggir jalan. Fakta itu menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Dia menganga, kehilangan kata-kata, napasnya tercekat seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Dia menyadari bahwa dia telah ditipu mentah-mentah oleh wanita yang selama ini dia anggap gila dan tidak berguna. Emosi yang selama setahun ini kupendam, kemarahan karena dipaksa menelan obat penenang, rasa sakit karena dikurung di kamar gelap, dan kepedihan akibat kehilangan ayah serta calon anakku, kini mendidih dan mencapai titik puncaknya. Aku melangkah lebih dekat, menunduk sedikit, dan tanpa peringatan apapun, aku mengayunkan tangan kananku sekuat tenaga. Plak! Suara tamparan itu terdengar sangat keras dan nyaring, menggema memantul di dinding-dinding ballroom. Kepala suamiku terlempar ke samping. Ujung bibirnya langsung robek dan mengeluarkan darah segar. Dia meringis kesakitan, matanya berkaca-kaca menahan perih. Telapak tanganku terasa panas dan berdenyut, namun rasa sakit itu sama sekali tidak sebanding dengan rasa puas yang mengalir deras di dadaku. Itu adalah tamparan untuk setiap hinaan yang dia lontarkan padaku. Itu adalah tamparan untuk setiap kebohongan yang dia bisikkan di telingaku. Itu untuk ayahku, desisku tajam. Aku kembali mengambil sebuah amplop coklat dari dalam map merah tadi. Aku menarik kertas di dalamnya dan melemparnya tepat ke dadanya. Dan ini adalah surat gugatan cerai.
Aku sudah menandatanganinya. Aku tidak sudi namaku terus terikat dengan seorang pembunuh berdarah dingin sepertimu. Aku akan memastikan proses pengadilan berjalan sangat cepat, dan kau tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun harta Gonogini, karena semua yang kau miliki adalah hasil mencuri dari keluargaku. Suamiku menunduk dalam-dalam, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dia sama sekali tidak memiliki harga diri lagi untuk membalas tatapanku. Setelah menghancurkan sisa-sisa kesombongan suamiku, aku memutar tubuhku dan berjalan mendekati Senja. Perempuan yang dulu selalu memakai gaunku, membuang makananku, dan memerintahku seperti seorang budak itu kini beringsut mundur hingga punggungnya menabrak tiang mikrofon. Gaun putih berkilaunya yang mahal terlihat sangat ironis dengan wajahnya yang kini berantakan oleh air mata dan riasan mata yang luntur. Mbak Eka, tolong ampuni aku, Mbak. Aku tidak tahu apa-apa soal pembunuhan itu. Mas Ryan yang menjebakku. Dia membohongiku. Aku bersumpah aku cuma ikut-ikutan saja karena dijanjikan uang. Ratap Senja histeris, menyatukan kedua tangannya di depan dada, memohon belas kasihan. Aku menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Kau mungkin tidak ikut membunuh ayahku. Tetapi kau sangat sadar bahwa kau sedang menghancurkan kewarasanku. Kau ikut menertawakanku, kau menikmati penderitaanku, dan kau memakai perhiasan ibuku seolah kau adalah nyonya rumah yang sah. Tanpa banyak bicara, aku mengulurkan tanganku dan menarik kalung berlian peninggalan ibuku yang melingkar di lehernya. Aku menariknya dengan kasar hingga pengaitnya putus dan meninggalkan bekas merah di kulit leher Senja. Dia menjerit tertahan, menutupi lehernya dengan tangan gemetar. Aku menggenggam kalung itu erat-erat, merasakan kelegaan karena benda berharga milik ibuku akhirnya kembali ke tangan yang benar. Kau hanyalah parasit yang menumpang hidup pada parasit lainnya, kataku dingin, memastikan suaraku memotong isak tangisnya. Kau bermimpi menjadi orang kaya? Kau bermimpi punya mobil mewah? Mulai besok, kau harus mulai memikirkan bagaimana cara mencari makan, karena semua kartu kredit yang kau pegang sudah diblokir, dan barang-barang mewah di kamarmu sudah disita oleh bank untuk menutupi kerugian perusahaan. Kau kembali menjadi gelandangan, Senja. Senja menangis semakin keras, meraung-raung meratapi nasibnya. Beberapa tamu undangan yang berada di barisan depan terdengar mencibir dan mengutuk perbuatannya. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang merasa kasihan pada perempuan pengkhianat sepertinya. Aku kemudian mengalihkan pandanganku ke arah pintu keluar. Sandi masih meronta-ronta di lantai, ditahan oleh 3 orang petugas kepolisian. Wajahnya merah padam karena marah dan malu. Dia terus memaki dan mengutuk suamiku dengan kata-kata kotor, menyalahkan suamiku atas semua kehancuran ini. Aku berjalan pelan menghampirinya, menatapnya dari atas. Kau pikir mobil antik ayahku bisa kau jual ke pasar gelap begitu saja, Sandi? Tanyaku dengan nada mengejek. Kau terlalu sombong. Kesombonganmu itulah yang membuatmu ceroboh. Kau tidak menyadari bahwa kau menyimpan bom waktu di dalam garasimu sendiri selama setahun penuh. Selamat menikmati Hotel Prodeo. Aku dengar kehidupan di penjara sangat keras untuk penipu dan pencuri sepertimu. Sandi meludah ke lantai di dekat kakiku, matanya menyalang penuh kebencian. Kau perempuan iblis. Kau sengaja menjebak kami. Kau merencanakan semua ini dari awal, teriaknya kalap. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku, Sandi. Balasku tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh amarahnya. Aku memberi isyarat kepada komandan polisi yang memimpin penangkapan tersebut. Bawa mereka pergi dari sini, Pak. Udara di ruangan ini terlalu kotor selama mereka masih bernapas di sini. Polisi segera menarik Sandi berdiri dengan kasar. Mereka juga menarik suamiku dan Senja. Ketiga orang itu diseret secara paksa melewati karpet merah yang membentang di tengah ballroom. Karpet merah yang awalnya disiapkan untuk menyambut kedatangan suamiku dan selingkuhannya sebagai raja dan ratu malam ini, kini berubah menjadi jalur penderitaan dan penghinaan terbesar dalam hidup mereka. Para tamu undangan secara otomatis mundur, membentuk jalan bagi rombongan polisi tersebut. Beberapa tamu mengeluarkan ponsel mereka, merekam detik-detik saat pengusaha muda yang sombong itu diseret dengan tangan terborgol di belakang punggung. Suamiku terus menundukkan wajahnya, mencoba menyembunyikan wajahnya yang babak belur dari kilatan lampu kamera. Senja menutupi wajahnya dengan kedua tangan sambil terus terisak. Sementara Sandi terus berteriak-teriak tidak karuan hingga suaranya serak. Aku berdiri tegak di tengah ruangan, menyaksikan punggung mereka perlahan menjauh dan menghilang di balik pintu kayu jati raksasa. Suara sirine mobil polisi dari luar gedung terdengar meraung-raung memecah kesunyian malam,
seolah merayakan kemenanganku. Beban berat yang selama setahun ini menghimpit dadaku, yang membuatku sulit bernapas dan hampir kehilangan akal sehat, tiba-tiba terangkat begitu saja. Paman Arya berjalan menghampiriku dan menepuk bahuku dengan lembut. Tugasmu sudah selesai, nak. Ayah dan ibumu di surga pasti sangat bangga melihat seberapa kuat dirimu malam ini. Kau telah memenangkan pertarungan ini. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara segar memenuhi paru-paruku. Untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku tidak merasakan ketakutan. Aku tidak merasakan kebingungan akibat pengaruh obat penenang. Otakku terasa sangat jernih, dan hatiku terasa sangat damai. Aku membalas senyuman pamanku dengan senyuman yang paling tulus yang pernah kubuat. Keadilan memang terkadang datang terlambat, tetapi keadilan tidak pernah salah alamat. Malam itu, di bawah gemerlap lampu kristal ballroom hotel, aku resmi menutup buku penderitaanku dan bersiap menulis lembaran baru sebagai diriku yang sesungguhnya. 3 tahun telah berlalu sejak malam yang mengguncang kota itu. Waktu bergulir dengan sangat cepat, membawa perubahan besar yang menyapu bersih semua duka dan luka yang pernah merobek hatiku. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui dinding kaca besar di ruang kerjaku, menghangatkan ruangan yang berada di lantai 20 gedung perkantoran pusat kota. Aku berdiri menghadap jendela, memegang secangkir teh chamomil hangat, menatap sibuknya lalu lintas pagi di bawah sana. Bayangan diriku di kaca jendela memperlihatkan sosok yang jauh berbeda dari wanita rapuh 3 tahun yang lalu. Rambutku kini dipotong pendek sebau, memberikan kesan tegas dan dinamis. Aku mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker yang elegan. Sorot mataku tidak lagi sayu, melainkan tajam dan penuh perhitungan. Tidak ada lagi pil penenang, tidak ada lagi malam-malam yang dihabiskan dengan menangis di sudut kamar gelap. Aku telah kembali seutuhnya. Pintu ruang kerjaku diketuk perlahan. Pak Herman, pengacara senior dari Biro Hukum Paman Arya sekaligus penasihat hukum perusahaanku, melangkah masuk dengan senyum ramah. Dia membawa sebuah map dokumen berwarna biru yang tampak cukup tebal. Aku segera berbalik dan mempersilakannya duduk di sofa kulit yang ada di sudut ruangan. "Selamat pagi, Ibu Direktur," sapa Pak Herman dengan nada setengah bercanda. Dia meletakkan map itu di atas meja kaca. "Perusahaan kita baru saja memenangkan tender proyek pembangunan kawasan perumahan elit di wilayah selatan. Semua proses negosiasi berjalan lancar tanpa hambatan." Aku tersenyum lebar, meletakkan cangkir tehku dan duduk di seberangnya. "Itu berita yang sangat luar biasa, Pak Herman. Ayah pasti sangat bangga melihat perusahaannya tidak hanya bangkit dari kebangkrutan fiktif itu, tetapi juga berkembang jauh lebih besar dari sebelumnya." "Tentu saja. Anda memiliki insting bisnis yang tajam seperti mendiang ayah Anda," puji Pak Herman tulus. Dia kemudian mengetuk perlahan map biru di depannya. "Selain laporan bisnis, saya juga membawa pembaruan informasi rutin tahunan mengenai kasus hukum perdata dan pidana masa lalu Anda, sesuai permintaan Anda." Aku mengangguk pelan. Meskipun aku sudah sepenuhnya melupakan mereka dan melanjutkan hidupku, aku selalu meminta laporan tahunan untuk memastikan bahwa keadilan terus berjalan sebagaimana mestinya. "Silakan, Pak Herman. Apa kabar tikus-tikus itu sekarang?" Pak Herman membuka dokumen tersebut dan mulai membacakan ringkasannya. "Mantan suami Anda dan saudara Sandi telah dijatuhi vonis hukuman penjara masing-masing 18 tahun dan 15 tahun atas tuduhan pembunuhan berencana, penggelapan aset, dan pencucian uang. Mereka saat ini mendekam di lembaga pemasyarakatan dengan keamanan maksimum." "Apakah mereka masih berada di sel yang sama?" tanyaku sedikit penasaran. Pak Herman terkekeh pelan. "Tidak lagi. Di tahun pertama, mereka ditempatkan di blok yang sama. Namun, karena mereka terus-menerus bertengkar dan saling menyalahkan, keadaan menjadi tidak terkendali. Puncaknya terjadi 6 bulan yang lalu. Mantan suami Anda terlibat perkelahian brutal dengan Sandi di ruang makan penjara. Saudara Sandi mengalami kebutaan parsial di mata kirinya akibat terkena pecahan nampan, sementara mantan suami Anda mengalami patah tulang rusuk dan gegar otak ringan akibat dikeroyok oleh narapidana lain yang merasa terganggu. Setelah kejadian itu, pihak lapas memindahkan saudara Sandi ke penjara di pulau seberang." Aku mendengarkan laporan itu dengan perasaan datar. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun yang tersisa di hatiku untuk mereka. Mereka hanya menuai apa yang mereka tanam. Pria yang dulu sangat menjaga penampilannya, yang selalu memakai setelan jas mahal dan menyemprotkan parfum wangi, kini harus menghabiskan masa mudanya di balik jeruji besi yang dingin, dikelilingi oleh kekerasan, dan hidup dalam ketakutan setiap harinya.
Kesombongan dan ketamakannya telah menelan dirinya sendiri. Lalu, bagaimana dengan Senja? Tanyaku lagi. Pak Herman membalik halaman dokumennya. Perempuan itu tidak dijatuhi hukuman penjara yang lama karena dia terbukti tidak terlibat dalam pembunuhan berencana. Namun, dia dikenakan denda perdata yang sangat besar atas penggunaan dana hasil kejahatan dan pencurian perhiasan. Karena semua asetnya disita, dia jatuh miskin secara instan. Laporan terakhir dari detektif swasta kami menyebutkan bahwa dia saat ini bekerja sebagai tenaga cuci piring di sebuah restoran cepat saji yang buka 24 jam. Dia hidup di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota dan terus dikejar-kejar oleh penagih utang dari pinjaman online yang dia gunakan untuk gaya hidupnya. Aku menghela napas panjang, lalu menutup map biru itu dengan kedua tanganku. Cukup, Pak Herman. Saya rasa ini adalah laporan terakhir yang perlu saya dengar tentang mereka. Biarkan mereka membusuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Tugasku sudah selesai, dan urusanku dengan mereka sudah benar-benar berakhir. Pak Herman mengangguk setuju. Keputusan yang sangat bijaksana. Anda harus fokus pada masa depan Anda yang sangat cerah ini. Setelah Pak Herman pamit keluar dari ruanganku, aku membereskan beberapa berkas di meja kerjaku. Hari ini agendaku sengaja kukosongkan setelah jam makan siang. Ada tempat yang harus kukunjungi, dan ada janji yang harus kutepati. 1 jam kemudian, aku sudah berada di area pemakaman yang tenang dan rimbun oleh pepohonan besar. Angin sepau-sepau bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang menenangkan jiwa. Aku berlutut di depan 2 batu nisan berdampingan yang sangat terawat. Satu nisan bertuliskan nama ayahku, dan nisan kecil di sebelahnya adalah tempat peristirahatan terakhir calon bayiku yang tidak pernah sempat melihat indahnya dunia. Aku meletakkan buket bunga lili putih kesukaan ayah di atas pusaranya, lalu mengusap batu nisan yang dingin itu dengan penuh kasih sayang. Halo, ayah, bisikku pelan, tersenyum menahan haru. Maaf Eka baru bisa datang berkunjung setelah sebulan sibuk mengurus proyek baru. Ayah tahu, perusahaan kita berhasil memenangkan tender besar. Eka memastikan bahwa nama baik ayah tetap bersih dan dihormati oleh semua rekan bisnis. Tidak ada lagi yang berani meremehkan keluarga kita. Aku beralih mengusap nisan kecil di sebelahnya. Air mata hangat menetes pelan membasahi pipiku, namun ini bukanlah air mata penderitaan seperti dulu, melainkan air mata kedamaian. Dan untuk malaikat kecilku, ibu sangat merindukanmu. Ibu sudah menghukum orang-orang jahat yang menyakiti kita. Sekarang, ibu sudah bahagia. Ibu harap kau juga bahagia di surga bersama kakek dan nenek. Aku menghabiskan waktu sekitar setengah jam di sana, berdoa dan menceritakan semua pencapaianku dalam diam. Rasanya seperti sebuah beban terakhir yang mengganjal di sudut hatiku akhirnya terlepas dan terbang terbawa angin. Aku beranjak berdiri, membersihkan sedikit debu di lutut celanaku, dan berjalan meninggalkan area pemakaman dengan langkah yang sangat ringan. Dari pemakaman, aku meminta sopir pribadiku untuk mengantarku ke sebuah garasi khusus yang terletak di bagian belakang rumah peninggalan orang tuaku. Rumah itu telah kurenovasi total. Semua perabotan lama yang menyimpan kenangan buruk telah kubuang dan kuganti dengan yang baru. Rumah itu tidak lagi terasa seperti penjara, melainkan menjadi istana pelindungku. Aku meminta sopirku untuk pulang lebih dulu, lalu aku membuka pintu garasi yang tebal itu. Di tengah ruangan yang sangat bersih dan terang benderang itu, terparkir sebuah mobil sedan antik berwarna hitam mengkilap. Mobil itu adalah mobil yang sama yang setahun lalu kutemukan di bawah kain terpal yang berdebu. Aku telah menyewa mekanik spesialis mobil klasik terbaik di negara ini untuk merestorasi mobil ayahku. Setiap goresan di bodinya telah dihilangkan, mesinnya telah diperbaiki hingga suaranya kembali halus, dan interior kulitnya telah diganti dengan bahan berkualitas tinggi yang persis sama dengan aslinya. Aku melangkah mendekati mobil itu dan mengusap kap depannya yang memantulkan bayangan wajahku. Aku membuka pintu pengemudi dan duduk di baliknya. Aku menarik napas dalam-dalam. Ada aroma wangi kopi yang menguar dari pewangi ruangan kecil yang sengaja kugantung di kaca spion tengah. Aroma yang sangat khas, aroma yang selalu mengingatkanku pada pelukan hangat ayahku. Aku memasukkan kunci ke dalam lubang kontak dan memutarnya. Mesin mobil antik itu menderu halus, terdengar seperti melodi kemenangan di telingaku. Aku meraba laci rahasia di bawah dashboard yang kini sudah kembali tertutup rapat. Laci itu tidak lagi menyimpan bukti kejahatan atau rahasia yang mengerikan. Laci itu kini kosong, melambangkan hidupku yang telah bersih dari segala manipulasi dan pengkhianatan. Aku menekan pedal gas perlahan, memundurkan mobil itu keluar dari garasi,
lalu mengarahkannya ke jalan raya yang membentang luas. Kaca jendela kubiarkan terbuka setengah, membiarkan angin sore menerpa wajah dan mengacak-acak rambutku. Matahari mulai condong ke arah barat, memancarkan cahaya keemasan yang sangat indah dan hangat. Sambil menyetir mobil kesayangan ayahku, aku tersenyum menatap jalanan di depanku. Penderitaan, air mata, dan rasa sakit yang pernah menenggelamkanku kini hanyalah cerita usang di masa lalu. Aku telah melewati badai yang paling gelap, membakar orang-orang yang mengkhianatiku hingga menjadi abu, dan bangkit kembali menjadi sosok yang tak terkalahkan. Permainan telah usai, dan pemenangnya sedang mengemudi menuju masa depan yang penuh cahaya.